Marni terpaksa pulang, Bu. Rusman gila-gila pada seorang janda. Saya diusirnya. Pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal biasa, sayang. Bapak dan ibumu dulu juga pernah bertengkar. Rusman besok pagi pasti akan mencarimu. Tidak mungkin, Bu. Matanya sudah tertutup untuk Marni. Bahkan dia telah melupakan anaknya dalam kandungan ini. Dia telah membawa janda itu ke rumahnya. Dia harus berhadapan dengan aku. Aku tidak mau anakku dipermainkan. Besok, aku akan temui bajingan itu. Pak, sabar Pak. Bapak harus ingat, negara kita ini negara hukum. Bapak nggak bisa berbuat seperti itu. Semua itu ada aturan mainnya, Pak. Kamu nggak usah cemas, Don. Besok ibu akan menemani bapak menemui Rusman. Ya? Aku sayang kamu, sayang. Hari ini ulang tahun Doni. Kasih selamat sama dia. Maaf, Doni. Saya telah merusak kebahagiaan kamu. Selamat ulang tahun ya. Saya tahu apa yang sedang menghimpit perasaanmu, Bang. Beban kita semakin berat. Bertambah 2 mulut lagi yang harus kita beri makan. Marni dan jabang bayinya. Mungkin ini cobaan buat kita. Tapi sampai kapan kita akan dicoba, Bang? Atau memang Tuhan hanya memberikan cobaan pada orang-orang miskin seperti kita? Sementara orang-orang kaya tidak pernah merasakan penderitaan. Miskin atau kaya, di mata Tuhan kita itu sama, Karsi. Cobaan bukan hanya untuk orang miskin seperti kita. Kita saja tidak pernah tahu bagaimana orang kaya mendapat cobaan. 15 tahun saya bekerja pada keluarga Fuad. Selama itu belum pernah sekalipun mereka merasakan kesulitan hidup. Apalagi soal uang. Atau mungkin nasib kita yang berbeda, Bang. Kita jangan terlalu menyalahkan nasib, Karsi. Kita harus menerima kenyataan. Seharusnya Marni tidak kita nikahkan dengan si Rusman itu. Marni mau menikah karena ingin mengurangi beban kita. Tapi sekarang dia kembali dengan membawa janin di perutnya. Iya. Mungkin itu karena putri kita kurang pendidikan, Bang. Kita hanya memikirkan pendidikan untuk anak laki-laki kita. Itu aku lakukan karena kemampuan kita terbatas, Karsi. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Tapi yang saya tahu, kamu punya hak untuk menuntut. Artinya, harta yang kalian miliki itu bisa dibagi 2. Ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jal, lo tau alamat gue dari mana? Seorang pengacara terkadang harus bertindak sebagai seorang penyelidik. Makanya lo jangan kaget kalau akhirnya gue tahu alamat rumah lo. Selamat ulang tahun, Don. Semoga apa yang cita-citakan akan berhasil. Thank you, Jal. Wah, gila lo. Pakai bawa ginian segala lagi. Gini, Jal. Sekarang ini kuenya masih banyak nih. Lo pasti demen mainin kue. Duduk dulu dong. Sorry, Don. Bukannya gue nolak. Sebenarnya gue kesini nggak sendirian. Gue mau ngajak lo ngerayain ulang tahun di luar. Loh, yang lainnya mana? Ada di mobil. Mereka mau ngajak kita jalan-jalan. Pergilah, Don. Nikmati ulang tahunmu. Makasih, Pak. Ya, abang pergi dulu ya. Yuk. Mari. Hati-hati ya, Bang. Ya. Dulu ya, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doi lo kemana sih, Lin? Kok lama amat? Tenang dong,
Rizal kan mau ngajak kita ke diskotik. Iya, tapi nyamuknya banyak nih. Alah lo, sabar deh. Dia kan mau ngajak temennya yang lagi ulang tahun. Itu tuh, mereka datang. Wah, temannya Reza boleh juga tuh. Hai. Don, kenalin cewek gue. Halo. Halo, selamat ulang tahun ya. Makasih. Selamat ulang tahun ya. Aduh, apa sih lo? Selamat ulang tahun ya. Yuk, kita berangkat yuk. Mau pergi kemana kita, Jal? Ke diskotik. Lo bisa pilih satu dari mereka. Tapi ingat, jangan yang satu itu. Iya, gua ngerti. Oke. Mak, tolong ganti minuman ini sama soft drink. Karena pengacara yang satu ini tidak mau mabuk di dalam mengikuti persidangan nanti. Jal, sorry Jal. Ini kan ulang tahun gue. Boleh dong gue nyobain minuman kayak beginian sekali-sekali. Kalau begitu, tolong siapkan minuman seperti ini lagi. Sorry Don, ini lagu kesukaan lo. Kalau lo mau ikutan dance, lo boleh pilih dari salah satu. Mau ke kantor kecil. Don, bangun Don. Sorry ya, nggak sengaja. Gak apa-apa kok. Kamu nggak ngiler ini kan? Udah sampai Don. Apa lo mau nginep di rumah gue? Lain kali ada Jal. Gue pulang dulu sekarang. Aduh, thanks banget ya, Jal. Yuk semuanya ya. Ya. Doni adalah sahabat saya yang paling dekat. Saya sudah anggapnya seperti saudara sendiri. Nggak lama lagi, saya dan Doni sama-sama akan jadi sarjana. Nah, kalau di antara lo ada yang berminat, lo bisa ngedaftarkan langsung sama gue atau sama Rizal. Cuma, Doni kan nggak mungkin punya istri 3. Dan gue juga nggak bakalan setuju kalau lo bertiga punya suami yang sama. Kalau begitu, serahin aja semua sama Doni. Siapa yang mau dia pilih? Ya, betul. Tapi kita mesti bersaing sehat loh. And nggak ada jelas-jelasan ya? Ya, Oke. sip.
Burhan. Ya, Sedang apa di sini, Om? ini sedang menjemput ibunya Doni. Oh. Nah, ini dia. Tante, Nak Rizal, Tante baru kerja di sini? Ah, sudah lebih kurang 15 tahun dia bekerja di sini. Loh, kok nggak pernah kelihatan sih? Kebetulan saya mengerjakan pekerjaan dapur. Oh, pantas. Oh ya, Om sama Tante mau saya antar pulang ke rumah? Terima kasih. Lain waktu saja. Kami permisi dulu. Ya, mari. Oh ya, salam buat Doni. Oh ya, baik. Tadi kayaknya Elin lihat kamu bicara sama seorang bapak ya? Siapa, Zal? Nanti saya ceritakan. Sekarang kan kamu sedang ditunggu sama teman-teman kamu. Ya. Kamu punya pembantu yang namanya Karsi. Iya. Apa hubungannya sama bapak yang tadi? Dia itu suaminya. Dari mana kamu tahu? Tentu saja, Om Burhan dan Tante Karsi adalah orang tuanya Doni. Maksudmu, pembantuku Karsi, ibunya Doni yang semalam ulang tahun itu? Bicaralah yang sopan, Elin. Selain orang tua, dia itu ibunya Doni, sahabat saya. Tapi kamu kelewatan, Zal. Kamu telah menyuruh kami untuk merayakan ulang tahun anak seorang pembantu. Sekali lagi bicaralah yang sopan, Elin. Doni my best friend. Di kampus dia yang terbaik. Tidak lama lagi dia akan menjadi pengacara. Dan Papa sudah menyediakan lapangan pekerjaan agar Doni bekerja di kantor Papa. Saya nggak peduli sama masa depannya yang cemerlang. Bagaimana saya harus menghadapi teman-teman kalau mereka tahu kita sudah berpesta dengan anak seorang pembantu? Anaknya Karsi lagi. Pembantu yang paling saya benci. Cukup, Elin. Saya tidak mau lagi mendengar kamu menghina keluarga Doni. Bagi saya, Doni lebih berarti daripada kamu. Loh, katanya mau diantar Rizal. tahu. Padahal gue udah ngarep-ngarep loh biar Rizal ngajak Doni ke sini. Iya nih, gue juga ngarep kayak gitu. Kenapa? Wah, wah, wah. Ternyata Tuan Putri kita sedang bersedih hati. Ada apa sih, Lin? Kok pakai celana manis segala? Mobil barunya tabrakan ya? Bukan. Gue barusan aja ribut sama Rizal. Oh. Ribut soal apaan sih? Doni. Gue punya berita buruk soal Doni buat kalian. Doni kecelakaan. Bukan Doni yang celaka, tapi kita semua. Maksudnya apa sih, Lin? Lo tau Karsi kan? Oh, pembantu yang kerja di rumah lo itu? Iya, pembantu gue yang malas itu. Doni main gila sama Karsi. Apa Karsi kecantol sama Doni? Lo mau pada dengerin gue nggak sih? Mau. Denger nih. Doni yang semalam ulang tahunnya kita rayain, itu anaknya Karsi. Apa? Kenapa, Kak? Saya memang manusia yang tidak berguna. Kasihan ibu dan bapak. Dengan kehadiran saya di sini, itu berarti menambah beban buat mereka. Apalagi saya sedang hamil. Ingin rasanya saya gugurkan saja kandungan ini. Jangan, Kak. Itu sama artinya dengan membunuh anak sendiri. Itu lebih baik daripada saya harus membunuh bapak dan ibu. Bukan Kak Marni yang membebani mereka, tapi ekonomi. Ekonomi keluarga kita lemah, Kak. Saya harus bekerja. Mira.
Apa bedanya kamu dengan Kak Marni? Kita sama-sama tidak lulus SD. Lalu apa yang akan kamu perbuat untuk mendapatkan uang? Tono akan memberikan pekerjaan yang banyak menghasilkan uang. Jangan sebut nama itu, Mira. Dia itu germo. Demi uang kamu mau menjual dirimu. Dulu Kak Marni menikah hanya untuk mengurangi beban keluarga. Tapi apa hasilnya? Kalau sekarang Mira mau bekerja dan banyak mendapatkan uang, apa salahnya, Kak? Mira! Jangan katakan itu lagi ya. Kamu akan mencoreng nama baik keluarga kita. Itu berarti menambah beban buat Bapak dan Ibu. Saya mohon padamu, jangan katakan kepada mereka kalau saya menggugurkan kandungan ini. Tapi Kak Marni butuh biaya untuk melakukannya. Iya, tapi tidak banyak. Yang saya butuhkan hanya sekaleng racun serangga. Kak Marni mau bunuh diri. Itu bukan saja mencoreng nama baik keluarga, tapi membuat semuanya sia-sia, Kak. Keserjanahan Bang Doni nggak akan ada artinya. Saya tidak pernah mengusir Marni. Cuma saya bilang karena dia sedang hamil, sebaiknya Marni pulang saja dulu. Ya, untuk beberapa bulan. Tapi menurut Marni, Nak Rusman membawa perempuan ke rumah ini. Betul. Namanya Winda. Sekarang pun dia ada di sini. Jadi janda yang bernama Winda itu yang membuat Nak Rusman menyuruh Marni pergi dari rumah ini. Bapak jangan salah mengerti. Winda itu memang janda. Tapi dia itu adik sepupu saya, Pak. Adik ketemu gede. Maaf, Pak. Maksudnya bercanda. Kenapa sih Mas Rusman nggak mau terus terang? Sebentar lagi kan kita akan menikah. Winda, bercanda kamu jangan keterlaluan. Mereka ini orang tuanya Marni. Saya tahu. Tadi siang mereka sudah kemari. Hentikan kepura-puraanmu itu, Rusman. Kamu kira kami ini anak kecil yang bisa kamu bodohi? Kamu ini betul-betul bajingan. Kamu tidak ingat kepada anakmu yang ada dalam kandungan istrimu? Binatang saja menyayangi anaknya. Kamu ini betul-betul lebih dari binatang. Tempatmu yang paling tepat itu neraka. Sebagai tamu, Bapak seharusnya punya etika. Mas Rusman kan yang punya rumah ini. Saya tidak ngomong dengan kamu. Perempuan murahan. Sekarang Bapak bisa mengatakan saya apa saja. Tapi setelah nanti Mas Rusman menceraikan anak Bapak dan menikah dengan saya, maka Bapak akan tahu siapa sebenarnya yang murah. Bangsat! Sabar, Bang. Sabar. Kalau saja kamu bukan perempuan, saya robek mulut kamu. Kita pulang saja, Bang. Kamu gila, Win. Mestinya kamu nggak perlu ngomong kayak gitu. Biarin. Mereka tahu lebih cepat kan lebih baik. Biar mereka merasa nggak memiliki kamu lagi, Mas. Telepon itu tidak akan berdering, sayang. Kamu yang meninggalkan dia. Rijal tidak akan menghubungimu. Elin juga tidak akan menghubunginya, Mah. Kata-katanya begitu menyakitkan. Dia bilang dia lebih menghargai temannya daripada Elin. Persahabatan yang baik memang selalu begitu. Mereka akan saling membela bila di antara mereka disakiti atau dihina. Kamu kan belum jadi istrinya. Elin tidak mungkin dapat melupakannya, Mah. Mama tahu itu, sayang. Mama tidak menyuruh kamu untuk melupakannya. Lalu apa maksud Mama?
Perlu kamu ketahui, sekarang orang pertama yang ada di hatinya adalah kedua orang tuanya. Yang kedua adalah sahabat karibnya. Kamu cuma ada di urutan yang ketiga. Jadi hubungan El sama dia selama ini nggak ada artinya, Mah? Bukan itu yang Mama maksudkan. Kamu hanya menunggu terjadinya evolusi pada diri Rizal. Suatu saat nanti setelah kamu menjadi istrinya, perubahan itu akan terjadi dengan sendirinya. Kamulah yang akan menempati urutan pertama di hatinya. Bahkan biasanya kedua orang tuanya pun dinomorduakan. Bener, Mah? Mama pernah mengalaminya, sayang. Sekarang tinggal bagaimana kamu untuk meminta maaf pada Rizal. Apa kamu sanggup melakukannya? Karena Mama tahu gengsi kamu tinggi. Saya dapat melihat kekecewaan itu di mata Bapak dan Ibu. Dan saya tidak dapat membayangkan bagaimana bajingan Rusman itu menghina Bapak dan Ibu. Maafkan Marni, Bu. Pak, seharusnya Marni tidak pulang ke rumah. Sudahlah, Nak. Tidak. Saya sudah terlalu banyak menyusahkan Ibu dan Bapak. Seharusnya saya tidak terlahir. Saya lebih baik mati. Marni. Marni. Marni, buka pintu, Marni. Buka pintu. Marni. 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 Ada apa, Pak? Bu? Kak Marni mau bunuh diri. Jangan sakiti dirimu, Nak. Buka pintunya, Nak. Kami sangat mencintaimu, sayang. Jangan hancurkan masa depan kami, Kak. Marni! Apakah aku tidak pernah mengajarkan agar kamu ingat kepada Tuhan, Nak? Ibu. Istighfar, Nak. Jangan kamu turuti ajakan setan. Apa yang harus Marni perbuat, Bu? Uruslah kandunganmu itu baik-baik, Nak. Bapak ingin menimangnya kalau dia sudah lahir kelak. Kita lulus, friend. Tapi nilai lu yang paling terbaik. Alhamdulillah, emang itu yang gua harapin. Terus yang nilai lu gimana? Persetan sama yang begitu, bagi gue, biar lu yang terakhir. Yang penting gue lulus. Oke, sekarang lu bantai pulang ke rumah. Mungkin keluarga lu udah gak sabar nunggu berita yang gembira gini. Ya? Iya sih. Yuk, oke. Sebentar, Don. Selamat ya. Ini untuk kamu, dan ini untuk Doni. Terimalah sebagai hadiah kelulusan kalian ya. Dan sekaligus permintaan maaf atas kekeliruanku. Terima kasih, Elin. Don, ada hadiah buat lo. Selamat ya. Makasih ya.
Saya pasti seneng banget kalau punya pacar kayak Elin. Soalnya dia penuh pengertian. Wah, kayaknya kita perlu pergi dari sini sebelum ada pengkhianatan. Oh ya Don, lo bawa aja mobil gue ke rumah. Ke rumah lo, ntar malam baru gue ambil. Boleh. Oke, Lin, duluan ya. Ya, yuk. Oh ya, Jal. Bentar, Jal. Tolong jaga baik-baik. Lo bakalan nggak dapet cewek lain lagi yang seperti dia. Udah mulai ngerayu lagi. Udah jalan sana. Oke, yuk. Kamu tahu dari mana? Saya sama Doni lulus. Loh, Elin kan punya teman di sini, Zal. Jadi, Elin suruh dia untuk melihat hasil ujian kalian. Dari dialah Elin tahu kalau kalian sudah lulus lewat telepon sebelum Elin datang ke sini. Ada apa, Don? Lo kerja di sini? Iya. Kalau gue tanya kenapa lo kerja di sini, pasti lo jawab untuk ngurangin beban orang tua kan? Ya, kenyataannya begitu sih. Kenyataan apaan? Lo pikir bapak nggak mampu nyekolahin lo? Sementara lo harus berhenti sekolah untuk nyari duit. Sampai saat ini saya masih sekolah. Dan pemilik bengkel ini mengizinkan saya bekerja setelah saya pulang sekolah. Oke, kalau gitu kita bicara ntar di rumah. Tapi asal lo tahu, pada prinsipnya gue nggak setuju kalau lo kerja. Lo belum waktunya, tau nggak? Itu apa, Buan? Kenapa kamu nggak bilang sama keluarga kamu kalau kamu bekerja di sini? Gak mungkin kok. Kalau saya bilang, mereka pasti tidak mengizinkan. Kenapa? Mereka takut kalau sekolah saya berantakan. Tapi pekerjaanmu kan nggak mengganggu sekolahmu. Saya tidak sehebat dan sepintar abang saya. Belakangan ini, saya merasa pelajaran saya mulai menurun. Kalau begitu, sebaiknya kamu berhenti bekerja saja. Jangan kok. Saya mohon jangan kok. Karena saya tahu persis keadaan keluarga saya. Dan saya harus membantu mereka. Kamu memang anak yang berbakti. Saya tidak akan memecat kamu. Kecuali kamu sendiri yang memintanya. Tapi, semua resiko kamu harus berani menanggungnya. Terima kasih kok. Apapun resikonya saya akan hadapi sendiri. Dan saya tidak akan menyalahkan orang lain. Apalagi kok Acong. Katanya mau makan, Bang. Kok masih duduk di sini? Sebentar lagi lah. Kenapa wajah Abang begitu murung? Bukankah seharusnya kita bergembira, Bang? Karena Doni berhasil mendapatkan beasiswa. Aku sangat bangga atas keberhasilan Doni, Bu. Tapi beasiswa itu... Kenapa, Bang? Beasiswa yang diberikan hanya 50%. Selebihnya kita yang harus tanggung. Belum lagi Doni yang harus tinggal di Jogja. Kita tidak bisa membiayainya, Bang. Entahlah. Yang pasti, aku akan tetap berusaha. Kita cuma memerlukan satu langkah untuk tiba di gerbang kebahagiaan, Karsih. Berdoalah, Karsih. Semoga Tuhan memberikan rezeki kepada kita semua. Kalian sudah kasih selamat sama Doni? Udah, Pak.
Kamu sudah makan, Don? Ayo makan sama-sama. Ibu sengaja masak ayam untuk kamu. Doni mau bilang sesuatu sama Bapak. Soal beasiswa, Don. Kamu jangan khawatir. Bapak masih sanggup membiayai kamu. Doni nggak jadi ngambil beasiswa, Pak. Mudah-mudahan Bapak salah dengar. Kamu tidak sungguh-sungguh kan, Don? Doni serius, Pak. Udah saatnya Doni mengurangi beban keluarga kita, Pak. Dan udah saatnya juga Bapak memperhatikan adik-adik. Kasihan mereka terlantar gara-gara Doni. Kamu jangan menyalahkan dirimu, Don. Keadaanlah yang memaksa kita. Bapak hanya bisa membiayai kamu dan Iwan. Justru itulah, Pak. Doni nggak jadi ambil beasiswa. Selain Iwan, Marni dan bayi yang dikandungnya perlu perhatian khusus. Juga Mira perlu pendidikan. Kalau kamu jadi apa dia? Kamu jangan berlebihan, Don. Mereka tidak pernah memasalahkannya. Ya, Ibu benar. Bahkan untuk mengurangi beban keluarga kita, mereka mau mengorbankan masa depannya. Mira tiap hari ngurusin rumah. Iwan, dia kerja di bengkel motor kan? Marni, hampir aja Marni bunuh diri. Apa ini adil? Kalau semuanya saya diemin gini aja? Ya, tentu saja adil. Jika kamu membayarnya dengan keberhasilan. Tapi kalau kamu berhenti di tengah jalan, ya sia-sialah semua pengorbanan kami. Tapi mana mungkin berhasil, Pak? Doni nggak bakal ngelakuin. Sementara mereka jadi korban gara-gara Doni. Udahlah, Pak. Doni nggak sanggup. Itu berarti kamu akan menghancurkan impian keluarga ini. Juga menghancurkan impian adik-adik kamu. Mereka ingin tinggal di rumah yang layak. Mereka ingin hidup berkecukupan. Tapi kalau kamu hanya ingin menjadi pegawai biasa, selamanya hidup keluarga ini tidak akan pernah berubah, Doni. Maafkan Iwan, Pak. Sebenarnya Iwan tidak ingin keluarga kita tahu kalau Iwan sedang bekerja di bengkel motor. Iwan masih sekolah kok, Pak, sampai sekarang ini. Dan ini gaji pertama Iwan. Maafkan Bapak, Wan. Ternyata pikiranmu lebih dewasa dari Bapak. Lihat, Don. Selera makan bapakmu jadi hilang. Apa kamu ingin membunuhnya? Mematikan impiannya sama dengan membunuh bapakmu. Doni mohon restu, Pak. Besok Doni akan ambil beasiswa itu. Bukan cuma doa restu yang akan Bapak berikan. Bapak juga siap untuk membiayai kamu. Maafin Doni ya, Pak. Udah ngilangin selera makan Bapak. Sekarang kita makan. Ayo, kita makan sama-sama. Ya, Bapak duluan aja deh. Doni lagi nungguin Rizal. Katanya dia mau kesini. Mau ngambil mobilnya. Kamu bawa mobil Rizal, Don? Iya, Bu. Kenapa nggak kita bawa jalan-jalan saja dulu untuk merayakan keberhasilanmu? Jangan, itu mobil orang. Suatu ketika nanti Doni pasti punya mobil sendiri.
Nah, kita jalan-jalan sekeluarga. Sekarang pun Doni sudah memiliki mobil. Mobil saya, mobil dia juga. Kenapa harus nunggu nanti? Kita pergi jalan-jalan sekarang juga. Terima kasih, Nak Rizal. Kalau Nak Rizal memang punya waktu untuk keluarga Bapak, baiklah, bawa anak-anak Bapak jalan-jalan. Biar Bapak dan Ibu menunggu saja di rumah. Oke, Don. Nih, kunci mobilnya. Loh, kenapa bukan lu yang bawa? Udahlah, lu aja yang bawa. Yuk, kita jalan-jalan yuk. Permisi, Om. Mari, Tante. silakan. Ada Ibu, Pak. Lihatlah, Karsih. Tampaknya Tuhan sudah mulai membukakan pintu untuk kebahagiaan keluarga kita. Mudah-mudahan begitu. Kemana kita, Don? Mar, mau kemana kita ya? Nggak tahu. Saya sih maunya ke surga. Tempat di mana tidak ada kesulitan. Don't worry, friend. Mar, saya akan mengajak kamu ke tempat yang kamu inginkan. Begitu kita sampai di sana nanti, semua persoalan akan terlupakan, ya? Ya ampun. Mira pakai dibawa segala. Gua baru mau ngelesin. Masa cari masalah ini? Loh, katanya mau tidur. Kok bangun lagi, Bang? Mata abang rasanya sulit untuk dipejamkan. Tolong bikinkan kopi ya. Abang ini gimana sih? Barusan bilang sulit memejamkan mata. Sekarang minta dibikinkan kopi. Rasa-rasanya anak-anak kita akan pulang pagi. Abang mau menunggu mereka. Ini Bang, kopinya. Selamat malam, Pak. Oh, malam. Penumpang mobil itu ada di mana, Pak? Saudara siapa? Saya kenal mereka. Mereka tetangga saya, Pak. Oh, kalau begitu, tolong saudara kabarkan pada keluarganya supaya secepatnya datang ke rumah sakit Persahabatan. Nak Tono. Bapak kira anak-anak Bapak. Ada apa? Anu, Pak. Anu apa? Tenang, Nak Tono. Katakanlah dengan jelas. Mereka sekarang ada di rumah sakit. Anak-anak Bapak dapat kecelakaan. Apa?
Pak.